Kalian pernah bayangin nggak bagaimana rasanya hidup di bawah tekanan penjajah yang semena-mena? Setiap hari melihat rakyat menderita, hak-hak dirampas, dan budaya dilecehkan. Kisah yang akan kita bahas kali ini bukan hanya tentang pahlawan, tapi juga tentang seorang pangeran yang rela meninggalkan kemewahan keraton demi membela rakyatnya. Ini adalah kisah tentang Pangeran Diponegoro dan Perang Jawa, sebuah pertarungan terbesar di tanah Jawa yang mengubah sejarah. Nama aslinya Raden Mas Ottowiryo, lahir pada 11 November tahun 1785. Ia adalah putra sulung dari calon Sultan Hamengkubuwono III. Tapi anehnya, Pangeran Diponegoro tidak tertarik dengan gemerlap kehidupan keraton. Ia justru memilih tinggal bersama neneknya di Tegalrejo, sebuah desa yang sederhana. Di sana, ia memperdalam ilmu agama Islam, belajar sastra Jawa, dan yang terpenting, ia bergaul langsung dengan rakyat biasa. Ia menyaksikan sendiri bagaimana rakyat menderita akibat pajak yang mencekik, kerja paksa, dan korupsi yang merajalela. Perasaan tidak puas ini semakin memuncak ketika Belanda mulai terlalu jauh mencampuri urusan keraton. Mereka memanipulasi para bangsawan, menentukan siapa yang berhak naik tahta, dan membuat kebijakan yang hanya menguntungkan mereka sendiri. Puncaknya, Pangeran Diponegoro diangkat menjadi salah satu wali dari sultan yang masih sangat muda. Tapi ia tidak setuju dengan cara-cara Belanda yang otoriter. Puncak dari segala kemarahan itu akhirnya tiba pada tahun 1825. Saat itu, Belanda berencana membangun jalan untuk perluasan wilayah, tapi mereka dengan sengaja dan arogan memasang patok-patok jalan tepat di atas makam leluhur Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Ini bukan sekedar masalah jalan. Ini adalah pelecehan terhadap kehormatan, keyakinan, dan budaya Jawa. Sebagai jawabannya, Pangeran Diponegoro tidak tinggal diam. Ia memerintahkan pasukannya untuk mencabut semua patok itu dan menggantinya dengan tombak. Tindakan ini adalah deklarasi perang yang jelas dan lantang. Belanda yang merasa dilecehkan segera mengirim pasukan untuk menangkapnya. Tapi Pangeran Diponegoro berhasil melarikan diri. Dan sejak saat itu, api Perang Jawa pun berkobar. Perang Jawa berlangsung selama 5 tahun, dari tahun 1825 hingga 1830. Awalnya, pasukan Pangeran Diponegoro berhasil merebut banyak wilayah, bahkan sempat menduduki keraton Yogyakarta. Mereka bukan hanya mengandalkan keberanian, tapi juga strategi yang brilian. Perang gerilya. Pasukan Pangeran Diponegoro bergerak cepat dan sembunyi di hutan-hutan dan pegunungan. Mereka menyerang saat Belanda lengah, lalu menghilang ke dalam lebatnya rimba. Mereka sangat menguasai medan, sementara pasukan Belanda yang bersenjata lengkap justru kesulitan menghadapi kondisi alam yang tidak mereka kenal. Pangeran Diponegoro juga berhasil menggalang dukungan dari berbagai pihak, termasuk para ulama, bangsawan, dan rakyat biasa. Sebut saja nama-nama seperti Sentot Alibasah Prawirodirjo, si panglima muda yang tak kenal takut, Kyai Mojo sang pemimpin spiritual, dan Nyi Ageng Serang si komandan wanita pemberani. Namun, Belanda tidak menyerah. Mereka menerapkan strategi yang disebut benteng stelsel. Mereka membangun benteng-benteng kecil di setiap wilayah yang berhasil direbut, memutus jalur logistik dan pergerakan pasukan Diponegoro. Perang ini menguras habis tenaga dan keuangan Belanda. Di sisi lain, pasukan Pangeran Diponegoro juga mulai kelelahan. Pada Maret 1830, Jenderal Hendrik Marcus de Kock, Panglima Perang Belanda, mengundang Pangeran Diponegoro ke Magelang untuk berunding. Mereka menjanjikan gencatan senjata.
Namun, ini adalah jebakan. Saat perundingan berlangsung, Pangeran Diponegoro dan pasukannya tiba-tiba dikepung. Tanpa ada perlawanan, ia ditangkap. Ini adalah akhir dari sebuah perjuangan yang panjang. Setelah ditangkap, Pangeran Diponegoro diasingkan jauh dari tanah kelahirannya, ke Manado. Lalu dipindahkan ke Makassar hingga akhir hayatnya pada tahun 1855. Perang Jawa berakhir, tapi dampaknya luar biasa. Di satu sisi, Belanda berhasil menguasai seluruh tanah Jawa, dan untuk menutupi kerugian besar akibat perang, mereka menerapkan kebijakan kejam yang dikenal sebagai tanam paksa. Namun, di sisi lain, kisah Pangeran Diponegoro menjadi inspirasi tak terbatas bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pangeran Diponegoro adalah simbol perlawanan, keberanian, dan kecintaan pada tanah air. Ia adalah seorang pemimpin yang rela mengorbankan segalanya demi rakyat. Hingga kini, semangatnya terus hidup. Ia bukan hanya seorang pangeran, tapi juga guru, ahli strategi, dan ulama yang menjadi pahlawan nasional. Gimana menurut kalian? Kisah Pangeran Diponegoro ini benar-benar luar biasa kan? Kalau ada yang mau ditambahin atau sejarah lain yang ingin dibahas, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe channel Relik Sejarah supaya kalian gak ketinggalan sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.